Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi tentang sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua, kita akan bergabung dengan rekan Akhir Nasution langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Akhir, apakah persidangan ini masih berlanjut hingga saat ini? Ya, selamat siang Ana dan juga pemirsa. Sampai dengan saat ini proses persidangan masih berlangsung, di mana saat ini Majelis Hakim masih memeriksa untuk saksi yang terakhir, yaitu Kombes Susanto, di mana tadi Hakim sudah selesai memeriksa 6 orang saksi lainnya, di mana tadi pertama ditanyakan terhadap saksi Arif Rahman Arifin. Tampaknya Anda baru saja ini proses persidangan diskors oleh Majelis Hakim, nanti akan dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum untuk memberikan pertanyaan kepada 7 orang saksi, dan kemudian akan diberikan kesempatan kepada pengacara dari 3 terdakwa untuk bertanya kepada para 7 orang saksi. Tadi dalam keterangannya AKBP Arif Rahman Arifin menceritakan bagaimana ia kemudian ditelepon oleh Agus Nurpatria untuk datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, disuruh untuk berkoordinasi dengan Kombes Susanto. Ketika bertemu dengan Kombes Susanto tersebut, Kombes Susanto memberikan arahan bahwa kita akan melakukan pengamanan karena akan dilakukan otopsi terhadap anggota Polri. Nah, itulah kemudian Kombes AKBP Arif Rahman Arifin bersama dengan Susanto melakukan pengamanan di sekitar ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian Arif Rahman Arifin ini juga orang yang kemudian mencarikan peti untuk kemudian di tempat peti untuk jenazah dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian setelah itu AKBP Arif Rahman Arifin ini juga menemani ataupun mengantarkan jenazah Yosua ke bandara. Kemudian setelah itu juga memang Arif Rahman Arifin ini juga sempat diperintahkan oleh Verdi Sambo untuk kemudian bertemu atau menemui penyidik PPA Polres Jakarta Selatan untuk kemudian mengarahkan agar Ibu Putri Chandrawati ini diperiksa oleh penyidik PPA. Pada malam itu juga dari pihak penyidik Polres Jakarta Selatan kemudian datang ke rumah Putri Chandrawati di Jalan Saguling, kemudian dilakukan penyidikan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2022, kemudian juga Verdi Sambo memerintahkan kepada AKBP Arif Rahman Arifin untuk kembali ke Polres Jakarta Selatan agar mengamankan ataupun mengamankan folder-folder penyidikan kasus Putri Chandrawati untuk disimpan rapi, untuk tidak bocor, karena ini merupakan aib bagi keluarga Verdi Sambo, karena ia mengatakan kalau sampai peristiwa ini bocor, ia akan merasakan malu. Kemudian memang pada tanggal 13 dini hari tadi AKBP Arif Rahman Arifin mengatakan ia bersama dengan 3 orang lainnya ini sempat menonton rekaman CCTV yang kemudian dikopi oleh Baik Kuni Wibowo ini di depan rumah dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, mana mereka di situ kemudian kaget ketika melihat Yosua masih hidup. Dan memang Anatalita, mungkin kita akan dengarkan terlebih dahulu keterangan dari pengacara dari Kuat Ma'ruf setelah mendengarkan keterangan dari 7 orang saksi tadi. Ya, tadi itu kan hanya menjelaskan kaitannya dengan pemeriksaan awal pihak 3 terdakwa ini ya. Dan ketiga-tiganya ini memang awalnya langsung diperiksa di Paminal terkait dengan peristiwa yang ada, dan kemudian mereka menjelaskan terjadi tembak-menembak dan seterusnya lah. Termasuk ada gambar sketsa yang dibuat oleh Richard yang disampaikan ke Pak Kombes tadi ya. Nah, hanya seperti itu. Mungkin nanti setelah ini akan dilanjutkan terkait dengan hubungan antara terdakwa dengan kesaksian mereka.
Mungkin untuk sementara seperti itu. Dari 7 saksi yang hadir hari ini, apa yang ingin digali tim penasihat hukum? Ya kaitan khususnya Kuat Ma'ruf itu kami akan menggali sejauh mana interaksi mereka di TKP yang pertama, kemudian di Biro Propam saat mereka diperiksa awal, pemeriksaan awal ya, setelah peristiwa, kan di situ mereka bercerita terkait dengan peristiwa tembak menembak, yang kemudian selanjutnya diketahui bahwa itu adalah skenario yang tidak benar dan kemudian dianulir dan masuklah pada fase kemudian di mana semua menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah hal seperti itu yang kita akan pertegas sebentar, peran-peran mereka ketika peristiwa di Duren 3. Terkait saksi ahli yang mau dihadirkan juga sore ini? Oh itu untuk CCTV ya, kaitannya CCTV yang melihat menggambarkan bagaimana Pak Ferdi Sambo itu turun dari mobil, kemudian rombongan Magelang juga mendahului duluan ya. 5 menit kemudian Pak Ferdi Sambo datang. Nah itulah yang mau dipertegas, apa-apa yang dilakukan Pak Ferdi setelah turun dari mobil. Mudah-mudahan bisa tergambar, termasuk ketika dia mengambil senjata yang jatuh, kemudian apakah dia memakai sarung tangan atau tidak. Itu yang kita perlu lihat sebentar di CCTV. Mudah-mudahan bisa diputar hari ini, biar tergambar jelas. Anggapan salah satu terdakwa yang mengatakan bahwa sampai sekarang dia tidak tahu alasan kenapa dia menjadi terdakwa obstruction of justice. Tanggapannya gimana? Iya, saya kira ini juga bisa membuka ruang ini ke publik bahwa hal-hal yang terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlihat dengan obstruction ini memang harus dipertegas karena mereka kasihan juga dalam posisi tertentu mereka menjalankan tugas, mereka menjalankan apa yang sesuai dengan surat perintah yang ada, tetapi kemudian menjadi terdakwa dalam persoalan ini. Nah itu memang harus dikelirkan semua juga. Mudah-mudahan dalam kedepannya semakin terang mana yang harus dihukum, mana yang tidak perlu dihukum sesuai dengan kualitas perbuatannya. Seperti itu. Keinginan kita seperti itu. Demikian ya, cukup ya. Makasih ya Bang. Makasih. Makasih Bang. Soal istirahat.